Selamat malam teman-teman PKMRB. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Judul renungan yang ingin saya bawa pada malam hari ini yaitu tentang bersyukur. Tentu kita semua di sini sudah tahu apa itu bersyukur ya. Namun yang ingin saya bahas di sini agak sedikit berbeda. Sudah jadi rahasia umum bagi orang-orang. Kalau orang-orang itu sangat sulit bersyukur pada saat keadaan sulit ataupun sedang ada perkara masalah atau dalam kesulitan. Bukan situasi yang mudah juga kita bersyukur dalam situasi yang sulit, karena memang itulah kenyataannya ya. Tapi karena adanya hal itu kita menjadi seperti orang Kristen yang bersyarat. Apa maksudnya orang Kristen yang bersyarat? Jadi seperti ini maksudnya. Pada saat kita sakit lalu disembuhkan, baru di saat itulah kita mulai bersyukur. Pada saat ekonomi kita sedang jelek lalu dipulihkan, pada saat itu jugalah kita baru mulai bersyukur. Atau mungkin contohnya lagi, pada saat kita sedang tidak punya jodoh, lalu Tuhan memberi kita jodoh, baru pada saat itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ucapan syukur itu jadinya kita ucapkan pada saat kita sudah menerima apa yang kita inginkan. Nah, kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia yang juga berperilaku sedemikian juga? Baik, ayat yang saya ambil pada malam hari ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di situ dikatakan dalam segala hal, yang artinya kita harus mengucap syukur dalam keadaan baik ataupun tidak baik, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, pada saat ada masalah ataupun semuanya berjalan dengan baik. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari coba kita lihat kembali pada saat masa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di situ mereka semua berjalan di padang gurun. Pada saat mereka ada di padang gurun tersebut, Tuhan selalu menolong mereka. Pertolongan Tuhan itu datang secara ajaib. Udah diberi makanan ataupun adanya tiang api, tiang awan yang selalu menaungi mereka pada saat siang dan malam hari. Namun itu semua tidak membuat bangsa Israel berubah. Malah bangsa Israel membanding-bandingkan pada saat mereka masih ada di Mesir. Yang padahal pada saat mereka berada di Mesir, mereka hanyalah menjadi budak. Baik, jadi bangsa Israel pernah berkata begini dalam Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bisa kita baca di situ. Di situ bangsa Israel malah bersungut-sungut, padahal mereka sudah baik juga dikasih makanan di sana. Walaupun mereka dalam keadaan sulit, mereka harus tetap bisa mengucap syukur. Mereka masih bisa hidup, mereka masih bisa makan dan minum tentunya. Mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari renungan pada malam hari ini, pada saat masa pandemi begini, kita harus tetap bisa mengucap syukur apapun yang kita dapat pada saat ini. Walaupun sekarang ekonomi mungkin sedang sulit, semua ekonomi sekarang sedang sulit, kita harus tetap juga mengucap syukur. Walaupun kita sekarang masih ada masalah dengan keluarga atau mungkin dengan teman atau dengan sekolah, kita harus tetap mengucap syukur. Contoh yang paling mudah aja, kita mengucap syukur pada saat kita bangun pagi. Kita masih diberi nafas kehidupan untuk bisa bangun pagi di pagi hari. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa membaca, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa bernafas. Itu semua harus kita syukuri. Karena banyak juga orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita. Baik, jadi saya ingin cerita saja sedikit. Jujur selama masa pandemi ini, saya juga mendapatkan banyak masalah, mulai dari masalah keluarga, mulai dari sekolah juga. Selain itu, saya juga merasa semakin jauh dengan Tuhan. Saya jarang dengerin renungan, saya jarang dengerin firman, saya juga jarang berdoa. Saya juga jarang sekali baca Alkitab. Mungkin saya berdoa tuh pas mau makan aja baru berdoa, dan baru tadi malam juga berdoa.
Saya juga jarang mengucap syukur, dan akhir-akhir ini saya juga mulai sadar, saya juga semakin jauh sama Tuhan. Saya mulai sadar juga, dan mulai sadar juga kalau saya nih, Yuda nih, jarang banget mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal sudah banyak banget yang Tuhan beri kepada Yuda. Bisa bangun pagi aja sudah bagus, bisa makan, bisa melakukan aktivitas yang lain aja udah bagus banget. Tapi Yuda jarang banget mengucap syukur dengan hal itu. Baik, jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari renungan malam hari ini, tetaplah mengucap syukur dalam keadaan apapun. Selalu berdoa setiap saat. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saat kita bangun tidur, saat kita mau tidur, ataupun saat kita mau keluar rumah, jangan lupa berdoa, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita sudah diberi kehidupan pada hari ini. Sekian, terima kasih.